Halo guys, jumpa lagi sama gua Lucky Scan. Sebelum mulai videonya, buat kalian yang baru bergabung jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga like video ini, hitung-hitung uang parkir ya guys, agar tambah semangat Mimin upload videonya. Oke, tanpa basa-basi kita langsung saja lanjut ke ceritanya. Di video sebelumnya menceritakan Hun Huzi menyegel alam klan Yao dan berniat menghabisi seluruh orang yang hadir. Akan tetapi Yao dan para sesepuh klan Yao mengorbankan diri mereka agar para generasi muda bisa melarikan diri. Mereka tidak takut mati asalkan garis keturunan klan mereka tidak hilang dalam sejarah. Di saat Xiaoyan dan para murid klan Yao hendak melarikan diri, tiba-tiba saja mereka dihadang oleh salah satu Dimension dari klan Hun yaitu Hun Yan. Xiaoyan bergabung dengan Yi kecil dan meminjam dua api surgawi dari Patua Senglong dan Yao Tian. Singkatnya Xiaoyan berhasil membuat api Lotus 8 api surgawi. Api tersebut memiliki daya hancur yang bisa meruntuhkan dunia. Singkatnya Hun Yan tidak bisa menahan api Lotus mengerikan tersebut dan segel yang dibuat oleh klan Hun juga runtuh. Xiaoyan dan yang lainnya langsung bergegas keluar akan tetapi di saat Xiaoyan hendak pergi ke klan Gu tiba-tiba ada sosok lain lagi yang muncul. Dia adalah salah satu dari 4 Dimension klan Hun. Oke, kita lanjut ke cerita selanjutnya. Mata Xiaoyan terfokus pada sosok manusia di gunung yang jauh. Yao Chen dan yang lainnya menoleh. Ekspresi mereka segera berubah drastis. Tidak disangka bahwa ada ahli dari klan Hun yang hadir di pegunungan Senong ini. Dia Hunsa salah satu dari 4 Dimension. Kekuatannya sebanding dengan Hun Jing dan Hun Yan. Patua Senong cukup akrab dengan orang-orang dari klan Hun ini. Oleh karena itu ekspresinya berubah sedikit setelah melihat aura jahat yang mengerikan. Dia mendesah pelan, klan Hun ini benar-benar telah mengirim semua ahlinya untuk menghancurkan klan Yao. Tidak kusangka benar-benar ada seseorang yang bisa merobek segel spasial yang diciptakan oleh Tuan Nihility. Sosok di kejauhan menginjak udara kosong, dalam sekejap dia muncul di langit di atas mereka. Dia menatap kelompok Xiaoyan dan memfokuskan matanya ke Xiaoyan. Mulutnya tanpa sadar terbelah menjadi senyuman. Gigi putih tebal itu mengandung aura jahat yang kuat yang membuat mereka tampak seperti binatang buas. Kau adalah Xiaoyan kan? Aku telah mendengar bahwa Hun Yan telah menderita kerugian di tanganmu. Anggota klan Xiao memang luar biasa. Mata Xiaoyan menatap tajam ke sosok manusia mengerikan ini. Senyuman dan sepasang matanya dipenuhi dengan aura jahat. Jelas orang ini bukanlah orang yang berhati lembut. Apa yang harus kita lakukan? Yao Chen bertanya dengan suara gemetar. Tidak disangka mereka bertemu serigala setelah melarikan diri dari sarang harimau. Orang ini jelas bukan orang biasa. Tidak ada dari mereka yang sebanding dengannya jika bertarung. Guru, kamu harus pergi dulu. Aku akan menahannya sebentar. Xiaoyan menghela napas perlahan dan berkata. Ekspresi Yao Chen langsung berubah. Bagaimana bisa Xiaoyan sendirian bisa melawan orang ini? Tenang, aku punya rencana sendiri. Kalian semua harus cepat pergi. Setelah itu sembunyikan aura kalian. Aku akan bergegas ke klan Gu setelah menahannya beberapa saat. Xiaoyan dengan lembut berkata. Dia segera mengepalkan tangannya. Pil obat muncul di tangannya. Energi mengejutkan berkumpul seperti kristal dari pil sementara aroma yang tidak biasa menyebar. Pil misterius tingkat 9, Yao Chen hanya menghela nafas lega setelah melihat pil obat itu, namun matanya masih menunjukkan kekhawatiran. Energi dari pil misterius tingkat 9 sangat menakutkan, ini akan membutuhkan banyak pil obat pembantu untuk membantu penyempurnaan setelah seseorang mengkonsumsinya. Oleh karena itu bahkan dengan kekuatan Xiaoyan, dia tidak berani menelannya dengan mudah. Meskipun dia khawatir di dalam hatinya, Yao Chen juga memahami situasi saat ini. Mereka masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup jika melarikan diri. Setelah itu Yao Chen bergegas maju dan memimpin para anggota lainnya untuk pergi. Patua Senong di belakang ragu-ragu sejenak sebelum meraih pemuda dari klan Yao dan dengan cepat mengikuti. Orang yang tidak berguna, tidak apa-apa mereka melarikan diri. Hunsa sedikit tersenyum setelah dia melihat kelompok Yao Chen melarikan diri. Dia sama sekali tidak menghiraukan mereka, yang diincarnya adalah Xiaoyan, orang yang memiliki Tusi Ancient God Jade. Setelah itu Hunsa mengeluarkan pedang hantu yang dibentuk oleh cairan merah di tangannya diayunkan ke bawah. Pedang merah besar 10.000 kaki bersinar menembus langit dan dengan tajam menusuk ke arah Xiaoyan. Pedang besar itu terbang dengan kecepatan seperti kilat, namun sosok hitam muncul di depannya. Kedua lengan sosok itu disilangkan dan dengan kuat menerima pancaran pedang tajam itu. Meskipun Raja Utara berhasil memblokir serangan pedang tersebut, kekuatan menakutkan itu secara langsung mendorong sosok itu ke pegunungan di bawah. Seluruh gunung berguncang dan runtuh, batu besar berguling dan suara gemuruh yang keras muncul.
Kemudian Hunsa menoleh dan matanya tiba-tiba berhenti di pil misterius tingkat 9 di tangan Xiaoyan. Sebuah serakah muncul di mata itu. Xiaoyan, serahkan pil obat itu dan aku akan memberimu kematian yang mudah. Jika tidak, aku akan mengekstrak jiwamu dan membakarnya selama ratusan tahun. Aku tidak berpikir kau ingin mengalami nasib yang lebih buruk dari kematian. Xiaoyan hanya tersenyum dingin di hadapan kata-kata Hunsa. Xiaoyan berkata dengan dingin, apa kau mau ini? Bermimpilah. Xiaoyan langsung meraih pil obat tersebut dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Setelah pil obat memasuki tubuhnya, pakaian atas tubuh Xiaoyan langsung berubah menjadi abu. Sisik naga yang padat muncul di atas kulitnya. Gelombang demi gelombang energi yang tak terlukiskan terus-menerus keluar dari dalam tubuhnya seperti air banjir. Pada akhirnya energi itu benar-benar diaglomerasi menjadi baju besi kuning di tubuh Xiaoyan. Di bawah energi yang luas dan kuat, tubuh Xiaoyan mulai bergetar terus-menerus. Bagian dalam tubuhnya terasa seperti baru saja menelan banyak naga besar. Energi tak berujung berlari melalui bagian dalam tubuh Xiaoyan. Akhirnya itu berubah menjadi suara gemuruh yang menggema di seluruh area. Pegunungan di sekitarnya sekali lagi runtuh karena raungan Xiaoyan. Menelan pil misterius tingkat 9 membutuhkan banyak waktu dan dukungan lainnya untuk membantu penyempurnaannya. Tindakanmu ini tidak berbeda dengan bunuh diri. Hunsa mengangkat alisnya setelah mendeteksi energi yang meletus dari dalam tubuh Xiaoyan. Dia segera menggelengkan kepalanya dan tertawa dingin. Aku telah memberimu jalan yang mudah tapi kamu menolak. Jangan salahkan aku karena kejam. Hunsa tiba-tiba melangkah maju saat kata-katanya terdengar. Tubuhnya segera muncul di depan Xiaoyan. Pedang besar berwarna merah di tangannya bergema saat merobek udara dan menuju leher Xiaoyan dengan kecepatan yang sangat mengejutkan. Pedang besar dengan cepat berada di depan Xiaoyan. Dia mengepalkan tangannya dan menahan pedang besar tersebut. Karena tidak bisa menghindar, Xiaoyan langsung bentrok dengan Hunsa. Serangan Hunsa sangatlah kuat, bahkan Xiaoyan mengeluarkan seteguk cairan merah pada mulutnya. Sosok Xiaoyan langsung dipaksa mundur ribuan kaki. Dia terpental ke bawah seperti meteor yang jatuh membuat tanah di bawah hancur lebur karena ditabrak oleh Xiaoyan. Angin yang sangat tajam menyebar setelah serangan mereka bertabrakan. Gunung tempat mereka berdua berdiri telah terbelah menjadi dua. Hanya menyisakan Hunsa di langit. Dia memandang ke bawah tempat Xiaoyan jatuh. Dia berkata, pil misterius tingkat 9 mungkin kuat tetapi kau tidak punya waktu untuk memperbaikinya. Energi tersebut akan benar-benar merusak tubuhmu. Pada saat itu aku akan melihat bagaimana kau akan terus berjuang. Xiaoyan benar-benar mengabaikan tawa dinginnya. Dengan sekejap Xiaoyan berubah menjadi cahaya dan melesat ke arah lain. Hunsa menginjakkan kakinya ke atas gunung. Wajahnya gelap dan dingin saat dia melihat Xiaoyan lari ke kejauhan. Sebuah raungan rendah meletus. Xiaoyan, kemanapun kau pergi, aku akan menangkapmu, memotong dagingmu dan mengekstrak jiwamu. Hunsa bergerak saat kata-kata keji itu terdengar. Dia berubah menjadi cahaya merah saat dia bergegas maju dengan kecepatan tinggi. Dari kelihatannya dia jelas tidak berniat membiarkan Xiaoyan melarikan diri. Xiaoyan mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk menghindar dari pengejaran Hunsa. Dia harus secepat mungkin menemukan tempat yang aman untuk memurnikan pil tingkat 9 sebelum pil tingkat 9 membakar tubuhnya. Kecepatan mereka berdua sangatlah menakutkan. Hanya dalam satu nafas, mereka melesat ribuan mil jauhnya. Pengejaran ini berlanjut selama beberapa jam. Selama periode waktu ini, kedua belah pihak pada dasarnya telah melintasi setengah dari dataran utama. Ekspresi Xiaoyan berubah saat dia menoleh ke belakang. Dia menemukan bahwa suara angin deras jauh di belakang menjadi semakin dalam. Jelas Hunsa mulai merasa tidak sabar dan menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk meningkatkan kecepatannya. Beberapa saat kemudian Hunsa muncul di samping Xiaoyan dengan cara yang mengejutkan. Xiaoyan, kemana kau akan lari? Tawa rendah terdengar dari Hunsa. Matanya menatap tajam ke arah Xiaoyan. Pedang merah di tangannya terayun dan cahaya merah yang berukuran puluhan ribu kaki menembus udara. Itu memiliki kekuatan untuk menghancurkan tanah saat menebas Xiaoyan. Sekali lagi Xiaoyan terpental jatuh ke tanah. Cairan merah keluar dari sekujur tubuhnya. Tubuhnya gemetar menahan rasa sakit yang tak tertahankan. Hunsa tertawa puas saat melihat keadaan Xiaoyan dari langit. Dia berkata, menyuruh Xiaoyan agar menyerah. Perlawanan hanyalah sia-sia belaka. Dalam sekejap Yi kecil muncul. Dia merasakan bahwa Xiaoyan sedang dalam bahaya. Yi kecil berdiri di depan Xiaoyan mencoba melindunginya. Sekali lagi Hunsa mengayunkan pedangnya. Cahaya merah hitam berbentuk seperti bulan sabit dengan cepat melesat ke arah Xiaoyan. Melihat keadaan ini Xiaoyan hanya bisa mengeluarkan kartu tersembunyi yang yaitu naga petir emas 9 misterius.
Namun Xiaoyan baru saja akan menggunakan kekuatan 9 petir emas misterius sebagai pembalasan terakhir. Tiba-tiba saja api emas melesat dari belakang Xiaoyan. Api emas tersebut langsung bertabrakan dengan serangan Hunsa, badai energi menyapu ke segala arah karena bentrokan serangan tersebut. Api emas itu adalah Emperor Seal, jelas Xiaoyan sangat familiar dengan api tersebut, tidak lain dan tidak bukan api itu adalah milik kekasihnya. Mata Xiaoyan menunjukkan kegembiraan setelah perlahan melihat sosok yang hadir di depannya itu. Sosok anggun dan cantik itu menoleh ke arah Xiaoyan dan berkata dengan lembut bahwa dirinya datang untuk menjemputnya. Hunsa mengerutkan keningnya saat serangannya diblokir, dia sedikit tertawa dan berkata, "Pantas saja kau kabur ke tempat ini adalah wilayah klan Gu, ku dengar kau punya hubungan dengan putri pertama dari klan Gu, sepertinya rumor itu memang benar." Tidak berselang lama setelah Hunsa berkata tiba-tiba saja teriakan terdengar, "Mencoba menghabisi di wilayah klan Guku, Hunsa kamu benar-benar terlalu sombong." Hunsa buru-buru menoleh ke arah di mana suara itu berasal. Sosok itu muncul di depan Xiaoyan mengenakan jubah panjang, rambutnya benar-benar putih, senyuman tergantung di wajahnya yang tampak adil, memberinya perasaan seperti keabadian. Sosok itu adalah Gu Dao, salah satu 3 immortal klan Gu. Ekspresi Hunsa suram saat dia melihat pria tua berjubah panjang itu, ekspresi serius melonjak ke wajahnya, tidak disangka dia akhirnya bertemu dengan orang yang merepotkan begitu dia tiba, dia berteriak dengan keras bahwa targetnya adalah Xiaoyan, ini tidak ada hubungannya dengan klan Gu. Orang tua berjubah panjang yang dipanggil Gu Dao tersenyum menggelengkan kepalanya saat mendengar ini, dia berkata, "Ini tidak akan berhasil, Xiaoyan dianggap setengah anggota klan Gu, tidak mungkin bagiku untuk menyerahkannya kepadamu. Hunsa kau harus cepat pergi, bertarung di tempat ini tidak menguntungkan bagimu." Sun Er buru-buru ke arah Xiaoyan dan sedikit menopangnya. Dari kelihatannya lukanya sangat parah, bahkan untuk berdiri saja sangat sulit baginya. Sun Er berkata bahwa Pak Tua Shenlong melaporkan semua kejadian kepada klan Gu, oleh karena itu dirinya dan tetua Gu Dao tidak terlambat datang ke sini. Xiaoyan sekali lagi mengeluarkan cairan merah segar pada mulutnya. Sun Er yang berada di sampingnya sangat khawatir dengan keadaannya, sepertinya luka Xiaoyan sangat serius. Xiaoyan buru-buru menyekat cairan merah pada mulutnya, dia tidak ingin membuat Sun Er khawatir, dia berkata dengan lembut, bahwa dirinya telah menelan pil tingkat 9 untuk menahan serangan Hunsa, tidak disangka tubuhnya tidak bisa menahan efek dari pil tersebut, walaupun Yi kecil sudah membantunya memurnikan pil tingkat 9, akan tetapi pil itu sangatlah kuat, dan dia juga tidak bisa fokus menyerap pil tingkat 9 karena Hunsa terus-menerus mengejarnya tanpa henti. Senyum di wajah Gu Dao berkurang perlahan, matanya mengarah ke Hunsa dan dia dengan lembut berkata, "Kau memang dalang dibalik hilangnya klan Ling dan Xi." Kabar ini cukup mengejutkannya, namun dia tidak merasa tidak percaya. Bagaimanapun mereka sudah membuat beberapa tebakan setelah insiden itu terjadi, namun mereka tidak memiliki bukti dan tidak dapat membuktikan tebakan mereka. "Kau benar-benar omong kosong, tenang, klan Gu-mu cepat atau lambat akan bernasib sama dengan mereka." Hunsa tertawa dingin tapi tidak menyangkal klaim tersebut. "Aku khawatir kau tidak memiliki nafsu makan yang besar." Gu Dao sedikit mengernyit, ada hawa dingin melonjak dalam suaranya. Nafsu makan seseorang tidak hanya ditunjukkan dengan menggunakan kata-kata. Hunsa tertawa keras, ruang di sekiranya berfluktuasi dan dia langsung muncul di depan Gu Dao dan Xiaoyan. Pedang besar diayunkan dengan suara gemuruh, cahaya pisau berwarna merah tajam mengarah ke mereka bertiga. "Hunsa, kita tidak bertukar pukulan selama ratusan tahun tetapi tampaknya kau belum membuat banyak perbaikan. Jika bukan karena 4 dimensanit dari klan Hun mengandalkan jumlah mereka, 3 immortal klan Guku tidak akan takut sama sekali." Gu Dao hanya tertawa terbahak-bahak menghadapi serangan tajam yang luar biasa dari Hunsa. Dia mengepalkan tangannya dan tongkat kayu muncul tangannya, tongkat itu menari dan energi dari seluruh tempat ini diaduk, itu berubah menjadi bayangan tongkat ganas yang tak terhitung jumlahnya yang bertabrakan dengan cahaya pedang Hunsa. Tongkat dan pedang bentrok, badai tajam yang sangat mengejutkan menyapu dari bentrokan yang tampaknya biasa ini, ruang dalam radius puluhan ribu kaki telah diguncang hingga bergetar hebat, angin kencang menyapu dataran pasir dan batu bertebangan. Sementara itu Sun Er mengeluarkan douki pertahanan untuk melindungi dirinya dan Xiaoyan dari efek serangan dua tetua tersebut. Sun Er juga berkata bahwa masalah Hunsa biar tetua klan Gu yang mengurusnya, menyuruh Xiaoyan agar fokus memulihkan dirinya. Sun Er meraih tangan Xiaoyan, dia menyalurkan api emperornya untuk membantu Xiaoyan memulihkan dirinya. Tidak hanya memulihkan tubuh Xiaoyan, Sun Er juga berusaha membantu Xiaoyan agar menstabilkan energi pil tingkat 9 yang berkecambuk di dalam tubuhnya.
Pil misterius tingkat 9 memang bukan sesuatu yang bisa ditelan sembarangan. Xiaoyan menggigit bibirnya. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami kondisi yang menyedihkan oleh pil obat. Selain itu ini juga pertama kalinya dia mengalami sakit kepala karena memiliki terlalu banyak energi di dalam tubuhnya. Segel yang dibentuk oleh tangan Xiaoyan berubah saat dia duduk. Yi kecil segera keluar dari dalam tubuhnya. Itu dengan cepat berubah menjadi kuali api dan membungkus seluruh tubuhnya di dalamnya. Purifying Demonic Lotus Flame akhirnya benar-benar dilepaskan. Tanpa diserang oleh musuh, Xiaoyan akhirnya bisa sepenuhnya memfokuskan pikirannya untuk menggunakan semua kekuatannya untuk memperbaiki energi di dalam tubuhnya. Energi besar dan kuat yang tak berujung perlahan beredar di dalam meridian Xiaoyan. Akhirnya itu berubah menjadi Doqi yang kuat, yang bergabung menjadi anggota tubuh Xiaoyan. Selain itu Doqi di dalam tubuhnya secara samar-samar menunjukkan tanda-tanda melonjak perlahan. Efek dari pil misterius tingkat 9 perlahan-lahan dilepaskan pada saat ini. Sementara Xiaoyan memanfaatkan waktunya untuk memperbaiki energi pil obat yang memberontak di dalam tubuhnya, pertempuran di langit juga menjadi semakin intens. Gudao dan Hun Sa adalah ahli top dari dua klan kuno. Selain itu mereka berada di kelas Doseng bintang 7. Kekuatan destruktif ketika mereka bertarung secara alami mengguncang bumi, namun sangat sulit bagi pemenang untuk ditentukan. Sial, kenapa aku harus bertemu dengan hantu tua ini? Ini adalah wilayah klan Gu. Setiap pertempuran skala besar pasti akan menarik perhatian klan Gu. Pada saat itu jika dua immortal klan Gu lainnya datang, kemungkinan aku akan mengalami kesulitan bahkan mundur dalam keadaan utuh. Aku harus mengakhiri pertempuran ini secepat mungkin. Cahaya yang kuat melintas di mata Hun Sa. Segel yang dibentuk oleh tangannya tiba-tiba berubah. Pedang merah di tangannya meletus. Dengan segera bilahnya membengkak hingga 10.000 kaki. Pedang merah besar itu tertahan di langit dengan aura jahat yang tampaknya memiliki bentuk berkumpul di sekitarnya. Cahaya merah melonjak di atas pedang tersebut dan jiwa-jiwa menakutkan berkibar di pedang itu. Ekspresi Gudao menjadi serius saat aura merah menuju kepadanya. Tongkat di tangannya membengkak dengan cepat sebelum bertabrakan dengan pedang merah tersebut. Gelombang menakutkan yang tak terlukiskan menyapu langit. Sebagian besar gunung telah runtuh dan berubah menjadi debu. Kekuatan penghancur dari pertarungan antara bintang 7 Doseng ini sangat menakutkan. Setelah bertabrakan, pedang besar dan tongkat besar perlahan menyusut dan kembali ke pemilik masing-masing. Namun pedang merah hendak menyentuh Hun Sa tiba-tiba menghilang. Mata Gudao tiba-tiba menyusut, dia memutar pandangannya, hanya untuk melihat bahwa Hun Sa telah muncul dalam sekejap di gunung di kejauhan di mana Xiaoyan berada. Serangan yang mengguncang dari sebelumnya hanyalah gangguan yang digunakan Hun Sa. Tujuannya masih untuk menangkap Xiaoyan. Bocah, aku telah mengatakan bahwa kau tidak bisa melarikan diri. Tubuh Hun Sa muncul di depan Xiaoyan dengan gaya seperti hantu. Dia meraih tangannya dan cahaya hitam pekat seperti cakar besar hendak menerkam Xiaoyan dan Sun Er. Namun mata tertutup rapat Xiaoyan tiba-tiba terbuka tepat saat serangan Hun Sa hendak mendarat di atas kepalanya. Aura yang berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya melonjak ke langit. Awan gelap segera bergejolak dan ada guntur samar-samar bergema di langit. Bintang 6 Doseng, kau benar-benar telah menyempurnakan pil misterius tingkat 9. Xiaoyan tidak mengungkapkan ketakutan sedikit pun dalam menghadapi serangan fatal Hun Sa ini. Dia tertawa dingin, tiba-tiba simbol naga emas muncul di lengannya. Petir yang berkedip di dalam awan gelap di langit meredup setelah simbol naga ini muncul, seolah-olah mereka telah bertemu dengan sesuatu yang menakutkan. Dewa kematian seperti telapak tangan dengan cepat membesar, akhirnya itu berubah menjadi petir emas yang keluar dari jarinya dengan kecepatan tinggi. Petir emas bertabrakan dengan telapak tangan Hun Sa dalam sekejap, segera angin kencang di telapak tangan yang terakhir runtuh, petir dengan mudah menembus telapak tangannya. Sebuah kekuatan besar yang tidak bisa dilawan datang menyerang Hun Sa saat petir menyambar telapak tangannya. Tubuhnya terbang mundur, aliran cairan merah terus-menerus keluar darinya. Hun-Sa tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Detik berikutnya dia terpaksa mundur karena luka fatal yang dideritanya. Begitu juga dengan Xiaoyan, dia perlahan kehilangan kesadarannya.